Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini berkisah tentang perjalanan Qin Mou ke Fengdu dan membantu Fengdu menahan serbuan dari Youdu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mou menghela nafas goyah. Disinilah Zhu Kuer tinggal. Kami mengenalnya sehingga kami bisa bersembunyi di sini. Banteng tua itu merasa nyaman. Dia berkata sambil tersenyum, Zhu Kuer itu yang memiliki nama yang sama dengan Dewa Selatan Zhu Kuei. Wanita itu terlahir cantik, tetapi betapa berani dia bahkan menggunakan nama Dewa Selatan. Dia benar-benar tidak takut mati lebih awal. Kaisar pendiri memiliki ekspresi aneh dan menatap mural. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba bertanya, apakah wanita ini di mural Zhu Kuer? Sapi jantan tua itu berjalan maju, dan dia memang melihat wanita bernama Zhe Kuer di mural. Dia berkata sambil tersenyum, itu dia, wanita yang sangat berani. Kaisar pendiri memiliki ekspresi yang lebih aneh dan mengingatkan, Senior Niu Ben, agar dia menghadiri perjamuan bersama penguasa bumi dan adipati surga, posisinya tidak boleh lebih rendah dari mereka. Sapi tua itu memandangi mural itu, dan itu adalah gambar jamuan makan. Penguasa bumi dan adipati surga ada di sana, dan mereka duduk di depan. Wanita bernama Zhu Kuer itu sebenarnya juga duduk di samping. Maksudmu adalah, banteng tua itu memeriksa. Pendiri kaisar menghela nafas. Dia adalah Dewa Selatan. Kami telah menerobos masuk ke istana Dewa Selatan, kami berjalan ke dalam perangkap. Dan tempat ini masih? Dia melihat melewati layar dan di belakang layar ada sofa batu giok merah vermilion. Sofa giok memiliki bentuk sarang, dan itu menyala dengan api suci. Vena muncul di dahi Founding Emperor, dan dia bergumam, ini masih kamar Dewa Selatan. Saya pikir kita bisa memikirkan cara untuk mati. Banteng tua itu bergidik dan menatap Qin Mou tanpa daya. Kamu punya cara untuk menghadapi ini, benarkah aku? Kamu selalu punya cara? Qin Mou hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara-suara datang dari luar. Suara Zhu Kuer melayang ke telinga mereka, dan dia tertawa. Pertemuan surgawi-surgawi kali ini sungguh penuh liku-liku. Pertemuan ini adalah untuk menentukan nama surga celestial, tetapi dalam kenyataannya, hanya orang tua yang bertengkar untuk keuntungan mereka sendiri. Penguasa bumi dan adipati surga penuh keberanian dan tidak mau memberikan manfaat Youdu dan Xuandu. Kepala setengah dewa juga bertengkar untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Adapun nama surga celestial, itu hanya masalah kecil. Dewi, kamu ada di surga celestial, jadi kamu tidak tahu seberapa sibuknya kolam giok. Dewi, kolam giok hampir hancur dari kekacauan. Pertama, Yang Mulia Mu dan Yang Mulia Qin berperang, dan Niu Ben mendatangkan malapetaka di kolam giok. Kemudian, Yang Mulia Yu dibunuh dan hidup kembali untuk bertarung dengan setengah dewa dan Yang Mulia Hao. Penampakan adik perempuan Ratu Kaisar bersinar dan dihancurkan oleh Komandan Emas Niu Ben. Itu benar-benar sangat hidup? Aku seharusnya tidak pergi ke pertemuan surgawi surga, aku seharusnya tetap di sini untuk pertunjukan. Ini bahkan lebih hidup sekarang, semua dewa dari Heavenly Sickle Stars telah habis. Suara-suara ini perlahan-lahan mendekat, dan mereka berbicara tentang hal-hal dalam pertemuan kolam giok. Zhu Kuer tiba-tiba berkata, saya sedikit lelah, saya akan beristirahat. Dibubarkan. Dimengerti. Para pelayan kembali. Langkah kaki terdengar, dan seorang wanita dengan pakaian berwarna crimson berjalan ke kamar dan tertawa kecil. Betapa beraninya, berani bersembunyi di kamar saya, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya cara untuk menangkap Anda? Kakak perempuan! Qin Mou tertatih-tatih dan mengubah wajahnya. Dia berubah kembali ke wajah aslinya dan membungkuk. Adik laki-laki datang untuk mencari perlindungan, semoga kakak mohon bawa saya. Zhu Kuer tercengang dan berteriak, kamu, Mu yang mulia surga? Itu tidak benar. Anda jelas saudara kecil yang saya temui di sungai surga. Kenapa kau memiliki wajah yang mulia Yu tadi? Kaisar pendiri memandang Qin Mou dan sedikit terpana. Wajah Qin Mou sekarang bukan wajah Mu King. Itu adalah wajah yang lebih muda dan lebih kekanak-kanakan. Wajahnya agak akrab? Pendiri kaisar bingung. Dia mirip aku. Qin Mou mengungkapkan penampilan sejatinya dan berkata dengan nada pahit, Yang Mulia Yu sudah mati, para pembunuh adalah Yang Mulia Surgawi Hao dan Yin Chaojin. Untuk membalas dendam padanya, aku telah berubah menjadi penampilan Yang Mulia Yu. Dan sekarang, saya telah menyinggung ibu Yang Mulia Hao, jadi saya tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di tempat kakak perempuan. Zhu Kuer tiba-tiba terkekeh, dan nyala api menjalari tubuhnya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu telah menyinggung pelacur kecil itu, kamu sudah mati. Anda semua akan mati. Namun, Anda tidak perlu takut, dia tidak akan berani datang ke sini. Anda bisa bersembunyi di sini selama beberapa hari, saya akan mengirim Anda semua ke batas bawah ketika segalanya mereda. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan terkikik. Ibu mulia Yang Mulia Hao adalah adik perempuan Ratu Surgawi. Kalian tidak tahu tentang latar belakang Yang Mulia Hao, kan? Permaisuri surgawi dan saudara perempuannya kembar,
keduanya terlihat sama. Ketika Kaisar Surgawi menikahi kakak perempuan itu, dia juga ingin menikahi adik perempuannya, tetapi Ratu Surgawi tidak menyetujuinya. Ayo, tebak, menurutmu apa yang terjadi selanjutnya? Kaisar pendiri memiliki ekspresi aneh dan berpikir pada dirinya sendiri, Dewa Selatan ini berbeda dari yang saya bayangkan. Mengapa dia begitu tertarik dengan urusan pribadi Kaisar Langit? Qin Mu masih merawat lukanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak perempuan, apa yang terjadi selanjutnya? Kaisar pendiri memiliki ekspresi yang lebih aneh. Mu Qing ini juga sangat penasaran. Banteng tua itu juga meregangkan telinganya, dan jelas bahwa dia juga sangat penasaran. Setelah itu, ketika Yang Mulia Yu membuka roh embrio harta karun surgawi dan memungkinkan orang-orang di dunia untuk dapat mengolah, Kaisar Langit mengatakan bahwa keturunan dewa-dewa kuno tidak dapat mengolah sehingga ia takut keturunan dewa-dewa kuno akan ditindas oleh manusia di masa depan. Dia memikirkan ide untuk menciptakan setengah dewa dan setengah manusia, membiarkannya menemukan jalan bagi setengah dewa. Setengah dewa dan setengah manusia ini menjadi Yang Mulia Hao. Zhu Kuer tersenyum dan berkata, dan yang melahirkan setengah dewa ini adalah saudara perempuan Ratu Surgawi. Ayo, tebak, menurut Anda siapa ayah Yang Mulia Hao itu? Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia bergegas padanya. Kakak, ceritakan dengan cepat, ketegangannya membunuhku. Suara Zhu Kuer ringan dan cepat saat dia terkikik. Kaisar surga berinkarnasi sebagai manusia dan akhirnya memiliki keinginan untuk bercinta dengan kecantikannya. Qin Mu dan Banteng Tua menatap dengan mata terbuka lebar. Kaisar pendiri juga memberi pandangan tidak percaya, dan mereka bertiga terdiam. Zhu Kuer melihat ekspresi mereka dan sangat puas. Setelah masalah ini meledak, permaisuri surgawi sangat tidak bahagia, dan dia menciptakan keributan yang cukup besar. Kaisar surgawi harus menyerah pada tubuh manusianya dan kembali ke surga celestial. Permaisuri surgawi menciptakan keributan lain. Banyak orang tahu tentang masalah ini di surga celestial, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah itu, ketika Yang Mulia Hao naik ke tampuk kekuasaan, dia memang luar biasa. Namun, permaisuri celestial memperlakukan Yang Mulia Yu dengan sangat baik. Dapatkah Anda menebak alasan di balik ini? Banteng tua itu segera berkata, permaisuri surgawi ingin membalas dendam pada Kaisar Langit, jadi dia tidur dengan Yang Mulia Yu. Kaisar pendiri dan Qin Mu batuk, dan wajah mereka memerah. Tidak perlu melangkah sejauh ini, dia ingin mendukung Yang Mulia Yu dan mengalahkan adik perempuannya dan putra Kaisar Surgawi. Zhu Kuer berpikir dan menjadi ingin tahu. Apakah permaisuri langit memiliki pemikiran seperti itu? Mungkin dia benar-benar tidur dengan Yang Mulia Yu, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Itu benar, mengapa Yang Mulia Hao ingin membunuh Yang Mulia Yu? Mungkinkah Kaisar Surgawi menyadari permaisuri surgawi selingkuh dan meminta Yang Mulia Hao melakukan pekerjaannya? Qin Mu tidak bisa menahan melanggar pemikirannya. Kakak perempuan, itu adalah saudara perempuan permaisuri surgawi yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menutupi pavilion berliku lambat, membuat Yang Mulia Yu tidak dapat melarikan diri atau bahkan meminta bantuan. Mata Zhu Kuer berbinar. Perselisihan antara saudara perempuan? Ingin mendapatkan kasih sayang? Membunuh satu untuk memperingatkan sisanya? Drama yang luar biasa. Qin Mu mengedipkan matanya dan berpikir, pikiran saudari ini tampaknya sedikit berbeda dengan milikku. Saya merasa bahwa alasan Yang Mulia Hao ingin menyingkirkan Yang Mulia Yu adalah karena reputasinya menjadi terlalu besar. Hanya dengan menyingkirkan Yang Mulia Yu, dia bisa menjadi pemimpin setengah dewa dan manusia. Ketika setengah dewa dan manusia berkembang di masa depan, ia akan memiliki harapan untuk naik tahta. Zhu Kuer jelas tidak berpikir seperti itu. Dia masih bersemangat atas selir Kaisar Langit yang saling bertarung, dan itu benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan Qin Mu dan yang lainnya. Ekspresi Kaisar pendiri redup. Yang Mulia Yu adalah seorang jenius di suatu zaman. Sayang sekali dia menderita seperti ini. Apakah Kaisar Surgawi ikut serta dalam hal ini? Kita tidak tahu. Kegembiraan Zhu Kuer sebelumnya tetap terkendali, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jika putra Kaisar Langit tidak bisa dibandingkan dengan manusia, bukankah itu akan memberitahu orang-orang di dunia bahwa garis keturunan dewa-dewa kuno adalah lebih rendah dari manusia biasa? Qin Mu dan jantung Founding Emperor bergetar hebat, dan mereka tercengang. Zhu Kuer menghapus ekspresi serius dari wajahnya dan berkata sambil tersenyum, saudaraku yang baik, tetap di sini di tempat kakak perempuan dulu. Saya akan keluar dan melihat pertunjukan. Pelacur kecil itu pasti membuat keributan sekarang. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Zhu Kuer jelas berharap agar seluruh dunia berada dalam kekacauan saat dia dengan cepat bergegas keluar. Kakak perempuan ini bahkan lebih bersemangat daripada aku, orang yang terlibat dalam semua ini. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pendiri Kaisar, apakah yang dikatakan Sister Kuer sebelumnya benar? Apakah Kaisar Langit benar-benar menghasut Yang Mulia Hao? Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat Kaisar Surgawi sebelumnya,
jadi aku tidak tahu karakternya dan tidak bisa membuat kesimpulan yang bagus. Namun, ada kemungkinan ini. Jika apa yang dikatakan Dewa Selatan itu benar, Kaisar Surgawi sedang bermain api. Ambisi Yang Mulia Hao sangat besar, dan ketika setengah dewa dan semua ras setelah permulaan surga berkembang, posisinya tidak akan aman lagi. Qin Mau mengerutkan kening. Banteng tua itu melompat kaget dan buru-buru berkata, Kaisar Surgawi memiliki kemampuan yang luar biasa dan bahkan merupakan ayah kandung dari Yang Mulia Hao. Akankah Yang Mulia Hao memiliki ambisi seperti itu? Pendiri Kaisar berkata, sejak zaman kuno, ketika Kaisar hidup terlalu lama, putra mahkota akan merasa lebih sulit untuk duduk diam dan ingin Kaisar mati lebih cepat. Karena Kaisar Langit tidak akan menua dan mati, satu-satunya cara bagi Yang Mulia Hao untuk naik tahta adalah dengan membuat langkah pada Kaisar Surgawi. Selanjutnya, setelah ras yang berbeda dan setengah dewa berkuasa, mereka akan meminta lebih banyak manfaat. Yang Mulia Hao tidak akan punya pilihan selain bergerak. Hati Qin Mau sedikit bergerak, dan dia berkata, aku berpikir, Yang Mulia Yu memberitahu kami hal pertama adalah membiarkan semua ras bisa berkultivasi dan setara dengan dewa. Apa hal kedua yang ingin dia katakan? Kaisar pendiri memandang ke atas, dan ketika mereka saling memandang, mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Pendiri Kaisar berkata, jika Yang Mulia Yu tidak mati, itu mungkin. Sekarang Yang Mulia Yu sudah mati, Yang Mulia lainnya tidak akan cocok dengannya. Yang Mulia Hao akan bertanggung jawab atas kekuatan setengah dewa, dan dia juga memiliki cukup banyak pengikut dari berbagai ras. Pertama, dia memiliki kekuatan besar dan kedua, dengan statusnya sebagai putra Kaisar Langit, tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia akan memimpin salah satu surga di 3 surga Nagahan, dan itu akan menjadi yang terkuat? Qin Mau berkata, Yang Mulia Surgawi lainnya, tidak ada dari mereka yang akan menjadi lawannya. Masih ada satu pesta lagi di 3 langit Nagahan, jadi dari mana pesta ini? Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya, ini mungkin bukan yang harus kita khawatirkan. Banteng tua itu berkepala kacau setelah mendengarkan mereka. Apa yang kalian bicarakan? Tidakkah Anda berbicara tentang hal kedua yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Yu? Kenapa ketiga langit Nagahan terseret ke dalam ini? Qin Mau menjelaskan, hal kedua yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Yu adalah setelah memberikan metode keabadian, akan ada semakin banyak dewa dari ras manusia dan ras lain, mereka akan menarik rasa takut dan dihajar cepat atau lambat. Dia berencana untuk memperjuangkan keuntungan bagi semua ras, dan ini adalah tiang ketiga di 3 langit Nagahan. Banteng tua itu berkata sambil tersenyum, bukankah itu akan diselesaikan dengan membentuk surga surgawi kecil? Siapa yang akan membentuknya? Qin Mau khawatir. Kami akan kembali ke era kami sendiri hanya dalam waktu beberapa hari, dan tidak ada yang akan tinggal kembali. Tidak ada yang bisa tetap kembali. Pendiri Kaisar mengangguk. Di antara 9 mulia surgawi, Yang Mulia Yu mati, Celestial Qin Mulia dan Celestial Mu Mulia hilang, dan sisanya dari Yang Mulia Surgawi tidak ada tandingannya dengan Celestial Yang Mulia Hao. Selain itu, beberapa surga ini semuanya seperti pasir yang tersebar, sulit bagi mereka untuk membentuk kutub ketiga. Qin Mu diam sejenak dan berkata, saya punya ide untuk mengencangkan tiang ketiga. Namun, setelah 3 langit Nagahan, tepatnya pihak mana yang menjadi pemenang? Jantung pendiri Kaisar melonjak, dan dia memandangnya. Qin Mau terus berkata, apakah pemenangnya adalah tiang pertama, surga para dewa kuno, atau tiang kedua, surga para dewa setengah dewa, atau bahkan tiang ketiga? Langit angkasa luar angkasa yang menghancurkan era cahaya merah dan era Kaisar tinggi, tiang manakah itu di antara 3 kutub? Pendiri Kaisar diam. Sekarang adalah awal dari era Dragon Han. Itu adalah tahun pertama Dragon Han, jadi kutub kedua dan kutub ketiga belum muncul. Tidak ada yang tahu pihak mana yang telah mencapai kemenangan terakhir melalui tahun-tahun yang tak tertahankan dari masa Nagahan dan menjadi raksasa yang menguasai segalanya. Rawat saja luka-lukamu dengan nyaman. Kaisar pendiri mengungkapkan senyum. Sejarah tentu saja memiliki jalannya sendiri. Kami bukan orang-orang di zaman ini, jadi kami tidak perlu terlalu mempertimbangkan. Kita hanya perlu kembali ke era kita sendiri dan menghadapi semua itu tanpa rasa takut. Qin Mau mengangguk dengan lembut, tetapi dia berpikir sendiri, namun, kami telah kembali ke masa lalu dan menjadi sejarah. Tiang ketiga ini harus didirikan. Setelah beberapa hari, luka-lukanya sembuh, dan Juquer telah kembali ke istana. Dia berbicara dengan bersemangat kepada mereka tentang apa yang dia lihat di kolam giok. Sudah ada berita yang bocor. Dia berkata dengan gembira, Yang Mulia Hao pingsan, dan dia masih koma sekarang. Kaisar surga sangat marah, dan dia telah memerintahkan untuk menyelidiki kasus ini. Namun, tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Segera, berita menyebar bahwa Yang Mulia Hao membunuh Yang Mulia Yu, dan dengan demikian Yang Mulia Yu telah hidup kembali untuk membalas dendam pada Yang Mulia Hao. Praktisi seni surgawi itu membuat keributan. Orang-orang membuat banyak skema, dan beritanya beramai-ramai. Ada banyak jenis penjelasan di luar sana.
Qin Mou mengedipkan matanya dan berkata, kalau begitu, dari mana berita itu berasal? Zhu Kuier sedikit memerah, dan dia berkata, saya hanya berbicara sedikit kebenaran, saya hanya mengatakan bahwa Yang Mulia Yu sedang membalas dendam pada Yang Mulia Hao. Kaisar pendiri dan banteng tua tidak bisa menahan senyum. Ada juga seseorang yang mengoleskan kotoran di kepala Kaisar Surgawi dan mengatakan bahwa Kaisar Surgawi yang merencanakan pembunuhan ini. Rumor menyebar seolah-olah itu benar. Ini tidak saya katakan. Zhu Kuier penuh senyum dan melompat ke sarangnya. Dia duduk di api suci burung vermilionnya dan mengayunkan kakinya dengan gembira. Tapi aku tahu siapa yang mengatakannya. Banteng tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak perempuan, siapa yang mengatakannya? Qin Mu dan Founding Emperor memiliki ekspresi aneh saat mereka melirik banteng ini. Pendiri Kaisar berpikir dalam hati, senior Niu Ben belajar dengan cepat. Tentu saja itu permaisuri surgawi. Zhu Kuier tersenyum dan berkata, permaisuri surgawi juga orang yang cerdas dan secara alami tahu siapa yang menumpangkan tangan mereka pada Yang Mulia Yu. Para suster mungkin memperjuangkannya di kamar-kamar. Namun, saudari permaisuri celestial kemudian berkata bahwa Yang Mulia Mu yang membunuh Yang Mulia Yu, dan Yang Mulia Mu kemudian mencoba untuk membunuh Yang Mulia Hao. Yang Mulia mencoba mendorong kesalahan kepada adik laki-laki. Namun, orang-orang dengan mata tajam langsung tahu ada banyak celah dalam kata-katanya. Banyak praktisi seni surgawi berencana untuk meninggalkan surga celestial, tetapi langit celestial memperketat keamanan sekarang untuk mencari semua istana untuk Niu Ben, Celestial Venerable Qin, dan Celestial Venerable Mu, sehingga melarang semua orang pergi. Praktisi seni surgawi itu mulai bertengkar, sehingga mereka mulai berkelahi dengan setengah dewa. Benar-benar hidup. Dia berjalan berkeliling dengan penuh semangat dan berkata, langit surgawi berada dalam kekacauan dan kekacauan yang mengerikan. Golden Guards bahkan berencana untuk mencari ke istana burung vermilion saya dan saya usir semuanya. Bagaimana mungkin orang-orang biadab itu menerobos istana celestial kakak perempuan dan kamar saya? Qin Mu benar-benar bisa membayangkan dewi kuno wanita ini cocok. Namun, sudah waktunya bagi kalian untuk pergi. Zhu Kuier tiba-tiba tenang dan melihat Qin Mu dan yang lainnya. Aku sudah mendengar berita bahwa Kaisar Surgawi telah meminta penguasa bumi untuk bergerak dan menyuruhnya memeriksa kehidupan dan kematian harta karun surgawi dari semua orang di dunia. Kalian bertiga harus ditemukan tidak peduli apa. Karena Kaisar Langit telah secara pribadi mengundangnya, penguasa bumi pasti akan memberinya wajah. Anda mungkin tidak tahu tentang kekuatan sihir penguasa bumi, tetapi jika dia ingin memeriksa semua kehidupan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari matanya. Qin Mu, Kaisar pendiri, dan banteng tua semua tercengang. Penguasa bumi memang memiliki kemampuan ini. Penguasa bumi sekarang masih belum mengenal mereka, jadi jika dia menemukan mereka, dia pasti akan menangkap mereka dan membawanya ke Kaisar Surgawi. Tiba-tiba, Qin Mu berkata, ketika penguasa bumi bergerak untuk menyelidiki semua kehidupan dan semua dewa di surga celestial, itu akan menjadi saat kegelapan menyelimuti langit celestial. Kami memang sampai pada waktu di mana kami harus pergi. Kaisar pendiri dan lembu jantan tua itu bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali ke masa lalu, tetapi Qin Mu sudah mengalaminya sekali. Kakak perempuan, bisakah Anda mengundang Celestial Venerable Ling? Qin Mu berkata, saya masih memiliki hal-hal tertentu yang ingin saya katakan kepadanya. Ini sederhana, aku akan memanggil seseorang untuk memanggilnya. Zhu Kuier menginstruksikan pelayannya, dan setelah menunggu lama, pelayan itu mengumumkan di luar ruangan, Dewi, Yang Mulia Ling telah tiba. Celestial Ling berjalan ke aula dan sedikit terkejut ketika dia melihat Qin Mu dan yang lainnya. Dia belum pernah melihat wajah asli Qin Mu sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, dia mengenali pendiri Kaisar. Celestial Yang Mulia Ling berjalan dan menyapa Zhu Kuier. Senang bertemu denganmu, Dewi Zhu Kuei. Zhu Kuier melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tetap di sini dan bicara, aku akan keluar dan melihatnya. Penguasa bumi harus segera bergerak. Wajah Qin Mu berubah, dan Yang Mulia Ling menatapnya dengan tatapan bingung. Dia berteriak, Yang Mulia Mu, kamu. Qin Mu berkata dengan tegas, Saudari Ling, kami akan pergi, jadi saya ingin Anda menyaksikan ini dan tidak menyerah. Hati Yang Mulia Ling bingung. Anda meninggalkan? Kemana? Bagaimana dengan ras manusia? Siapa yang akan menjadi pemimpin? Juga bagaimana dengan Yang Mulia Yu? Dia masih di peti mati. Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata dengan lembut, dunia ini penuh dengan kejahatan, umat manusia harus dipersatukan, dan semua ras setelah awal surga juga harus dipersatukan. Niu Ben, Qin Kai, dan aku tidak akan bisa tetap di tempat ini, kami hanya bisa melihat kembali sejarahmu. Yang Mulia Ling bahkan lebih tidak berdaya dan bingung. Qin Mu tidak tahan melihatnya seperti ini dan bertanya dengan suara lembut, apakah Anda bersedia bergabung dengan aliansi surga? Celestial Venerable Ling sedikit terkejut. Aliansi surga? Bergabunglah dengan Heaven Alliance,
menarik lebih banyak orang yang berkemampuan dan benar untuk bergabung juga dan membentuk kekuatan kita sendiri. Qin Mu hendak menguraikan ketika suara Juquer terdengar dari luar ruangan, penguasa bumi telah bergerak. Kegelapan akan mencapai di sini. Qin Mu berjalan keluar dari istana, dan Yang Mulia Ling tiba-tiba berteriak keras, "Aku bersedia." Qin Mu berbalik dan mengungkapkan senyum cerah. Dalam hal itu, Sister Ling akan menjadi pemimpin Heaven Alliance di era Dragon Han. Sister Ling, mari kita bertemu lagi di masa depan. Dia berjalan keluar dari aula dengan langkah-langkah lebar dan jauh. Kegelapan datang membanjir seperti banjir, menelan segala yang ada di jalannya. Qin Mu membungkuk ke tanah ke Juquer. "Kakak perempuan, adik laki-laki akan pergi. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kakak perempuan dalam membawa kita masuk." Kegelapan mengalir dan menelan sosoknya. Menurut pengalaman Qin Mu, perjalanan kembali ke masa lalu melalui kabut di Sungai Surging hanya memberi setengah hari waktu. Setengah hari, ini tidak mengacu pada 12 jam. Itu bukan waktu yang tepat, dan sebaliknya, itu adalah kegelapan menggantikan cahaya. Tidak ada kegelapan di surga celestial, dan selalu cerah seperti siang hari. Ketika mereka datang ke sini, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, masih akan siang hari. Selama malam tidak tiba, itu bahkan tidak akan menjadi setengah hari. Ketika penguasa bumi bergerak, itu akan berbeda. Kegelapan Youdu menyelimuti surga dan menyebabkan kegelapan turun dalam sekejap, sehingga mencapai persyaratan untuk kembali ke masa depan. Dalam kegelapan, Qin Mu melambai pada Juquer dan Yang Mulia Ling. Dia, kaisar pendiri, dan sosok banteng tua itu bagaikan pasir hitam pekat yang menggambar dalam kegelapan yang mengalir, berhamburan dengan angin. Pikiran Yang Mulia Ling terpesona, dan dia melihat pemandangan ini dengan linglung. Juquer juga tampak seperti melihat hantu. Dia buru-buru datang ke tempat Qin Mu, kaisar pendiri, dan banteng tua itu dan dia menyentuh sekitar. Namun, ketiga orang itu tampaknya menghilang ke udara. Aneh, betapa aneh. Juquer takjub. Gelombang dibangkitkan dalam hati Yang Mulia Ling, dan dia secara tidak sadar ingat apa yang dikatakan Qin Mu. Mungkin di masa depan, kamu akan bertemu seseorang yang telah kembali ke masa lalu melalui seni ilahi kamu dan membuktikan kepada dunia bahwa pendapat mereka tentang kamu salah. Ekspresinya terpesona, dan dia memandang Juquer, yang masih mencari mereka dengan tatapan bingung. Kegelapan memudar, dan Qin Mu memeriksa sekitarnya. Dia melihat bahwa mereka masih di barat kaisar tertinggi surga, dan tebing yang rusak sekitar 100 mil di depan mereka. Langit surgawi, para dewa kuno, sejak saat itu sudah tidak ada lagi, dan hanya reruntuhan besar yang tersisa. Langit surgawi para dewa kuno harus dikubur jauh di bawah tanah di reruntuhan besar, kan? Dia melihat tanah di bawah kakinya, dan hatinya merasa tertekan saat dia mengingat masa lalu. Dari surga para dewa kuno di zaman kuno, dari era Dragon Han hingga sekarang, berapa tahun telah berlalu? Dalam sejarah yang panjang dan panjang ini, berapa banyak talenta dengan bakat luar biasa yang terkubur di sini? Mereka seperti bintang-bintang di langit dalam sejarah, berkelap-kelip dalam kegelapan dan menghilang seperti zat-zat yang mengalir. Pedang tanpa beban melayang di sekitar Qin Mu dan menari-nari. Pedang ini juga telah kembali ke masa sekarang bersamanya, dan saat ini ia bernyanyi dengan gembira. Seolah-olah itu terbangun dari kematian dan dihidupkan kembali. Pedang riang tidak mengikuti kaisar pendiri. Itu milik era Qin Mu, jadi itu tidak akan pergi dengan kaisar pendiri. Qin Mu membelai pedang dengan lembut, dan pedang Carefree perlahan bergerak di bawah ujung jarinya. Dia bisa mengisi energi yang tersembunyi dalam roh pedang. Pedang kaisar pendiri ini menjadi hidup. Kakak senior Sanduo, ayo kita pergi. Qin Mu mengangkat tangannya, dan pedang riang memberikan teriakan pedang ringan yang melengkapi pelet pedangnya. Qin Mu melihat ke kejauhan dan memanggil Niu Sanduo yang masih linglung. Dia berkata sambil tersenyum, mari kita pergi ke Fengdu, Sister Di Yiwei dan Raja Surgawi Tianshu seharusnya sudah pergi ke sana dan merekonstruksi Fengdu. Aku bahkan mungkin memasuki Youdu dari Fengdu dan bertemu teman lama itu dengan wajah iblis di belakang kepalanya. Banteng tua itu kembali sadar dan berkata dengan linglung, periode waktu ini seperti mimpi. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang saya temui adalah ilusi atau apakah saya benar-benar kembali ke masa lalu. Qin Mu bergerak maju bersamanya dan berkata, namun, perjalanan ke masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol. Saya merasa bahwa kita lebih dekat untuk mengungkap kebenaran dan mengungkap bagian sejarah ini. Kakak senior, kamu bisa mengembalikan kertas kuning MU kepadaku sekarang. Banteng tua itu buru-buru menurunkan kertas kuning dan mengembalikan kertas kuning itu. Dia memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, aku telah mengalahkan pendiri kaisar, mendatangkan malapetaka di surga celestial, mengalahkan wanita kaisar celestial, mengalahkan semua jenis dewa kuno, dan bahkan jaring yang tak terhindarkan tidak bisa menangkapku. Saya bahkan pernah bertemu dewa selatan Juquei sebelumnya dan bertemu dengan makhluk surgawi paling purba dari umat manusia. Tuan tua bahkan tidak akan percaya padaku jika aku memberitahunya, aku benar-benar bisa menakuti Tuan tua sampai mati.
Segel komandan emasku masih ada di sini. Dia menurunkan segel komandan di pinggangnya dan menyinarinya di bawah sinar matahari. Dia memeriksanya dengan cermat dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Niu Sanduo, akan mengambil posisi resmi di surga-surga para dewa kuno. Karena segel komandan ini masih ada, ini berarti bahwa ini bukan mimpi, itu benar-benar terjadi. Ketika Tuan Tua melihat segel komandan ini, dia pasti akan kencing di celananya. Qin Mou melihat segel komandan itu di bawah sinar matahari, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengeluarkan segel komandan kuno yang tak tertandingi dari master pendiri Wei Suifeng. Ketika dua segel komandan berada di bawah sinar matahari, satu tampak sangat baru, dan satu tampak sangat tua. Ketika cahaya mengalir melalui segel komandan baru itu benar-benar berhasil mengaktifkan segel komandan lama itu. Banyak tulisan dan rune kuno secara bertahap muncul. Qin Mou memeriksa tulisan dan rune dengan ekspresi aneh. Itu memang tulisan dari era Dragon Han, dan hanya ada sedikit perbedaan antara kata-kata pada segel komandan emas dari banteng tua dan kata-kata pada segel komandan. Dia tertawa terbahak-bahak dan menyingkirkan segel komandan hutan Featheret. Dia berjalan menuju tebing yang rusak dengan banteng tua dan berpikir dalam hati, keterampilan perintah dalam rune ini digunakan untuk memerintahkan penjaga hutan berbulu. Namun, saya tidak tahu dari surga celestial mana para penjaga hutan berbulu ini berasal? Mungkin surga itu sudah musnah dan sudah tidak ada lagi. Segel komandan mungkin tidak ada gunanya, tapi aku bisa menyerahkan keterampilan perintah kepada kakek buta, dia bisa meneliti itu. Sapi jantan tua menghindari sungai Surging yang berada di bawah tebing. Dia tampaknya sangat takut dengan sungai Surging. Kakak senior Sanduo, guru surgawi seni bela diri hanya ingin Anda mengirim saya ke dunia Yin surgawi, dan dunia Yin surgawi tepat di bawah tebing. Qin Mou berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali sekarang, tidak perlu mengirim saya lebih jauh. Saya akan pergi ke dunia Yin surgawi untuk melihat dulu dan melihat apakah Sister Di Yiwei sudah membuat keputusan. Banteng tua itu ragu-ragu sebentar dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingin kembali. Tuan tua adalah orang yang sangat membosankan, dia hanya tahu cara berlatih setiap hari, dan saya hanya bisa merokok dan minum teh. Ketika saya benar-benar bosan, saya akan menyapu tanah. Saya merasa masih lebih baik untuk mengikuti Anda. Selama kamu tidak membuat masalah, itu jauh lebih menarik daripada berada di samping tuan tua. Qin Mou berkata sambil tersenyum, jika guru bela diri seni bela diri tahu aku menculikmu, bukankah dia akan memukulku sampai mati? Banteng tua itu tertawa keras dan berdiri. Dia menyeberangi kukunya. Dia berani? Komandan emas langit surgawi kuno di sini, apakah dia berani berperilaku kejam? Keduanya tertawa keras. Qin Mou berjalan ke dunia Yin surgawi bersamanya, dan Niu Sanduo berkata sambil tersenyum, kami bertemu Dewi Yin surgawi di naga langit surgawi Han, ia memiliki kemampuan luar biasa. Saya ingin tahu apakah Dewi surgawi Yin masih mengingat kita. Mereka datang ke dunia Yin surgawi hanya untuk melihat banyak sarjana dari perdamaian abadi membangun paviliun dan bangunan seolah-olah mereka berencana untuk tinggal di sini secara permanen. Bahkan ada beberapa cendekiawan yang berlatih seni ilahi dari dunia Yin surgawi, tetapi Dewi surgawi Yin tidak ada di sini. Qin Mou bingung dan bertanya-tanya. Seorang sarjana menjawab, kultus guru, Dewi telah pergi berkunjung ke teman lamanya, dia telah pergi selama beberapa hari. Apakah Raja Surgawi Tianshu dan Raja Surgawi Di datang? Aku belum melihat mereka. Qin Mu hanya bisa meninggalkan dunia Yin surgawi, bergumam pada dirinya sendiri. Dewi surgawi Yin telah pergi berkunjung ke seorang teman lama? Dia meninggal di era Naga Han, jadi teman lamanya kemungkinan besar adalah Dewa Kuno. Aku bertanya-tanya Dewa Kuno mana yang dia kunjungi? Niu Sanduo mengangkatnya dan berlari sepanjang jalan. Segera, mereka mencapai kebalikan dari Kaisar Agung Surga. Qin Mou berbalik untuk melihat 6-7 kapal matahari besar dan kapal bulan di Supreme Emperor Heaven. Mereka saat ini berjalan di langit. Dan di Luofu Heaven, ada juga kapal Sun dan kapal bulan yang bersinar di sana dan menerangi surga Luofu, memungkinkan semua hal tumbuh. Tepat pada saat ini, sebenarnya ada beberapa kota di Supreme Emperor Heaven dan Luofu Heaven, pastilah dewa sejati Pang Yu dan Furi Luo yang telah membawa orang-orang yang selamat untuk membangun kembali rumah mereka. Kecepatan Imperial Preceptor sangat cepat. Qin Mou penuh pujian. Mereka datang ke border Dragon City sekitar sore hari. Ada praktisi seni ilahi yang memanen padi. Niu Sanduo merasakan gatal ketika melihatnya dan berlari membajak beberapa bidang tanah. Qin Mou memanggil beberapa kali sebelum banteng tua itu dengan enggan meninggalkan ladang. Dia berkata sambil tersenyum, saya akhirnya puas. Saya telah menahannya hari ini. Mereka berjalan ke kota dan memasuki Fengdu melalui antara hidup dan mati. Mereka hanya bisa mendengar suara bergetar keras yang konstan, dan Qin Mou berdiri di jembatan untuk melihat. Dia melihat seluruh Fengdu bergetar tanpa henti, dan tanah dalam kegelapan terus berkembang. Potongan langit dan bumi dibuka satu demi satu. Di Yiwei,
Raja Surgawi Tianshu, dan Raja Yama mengeksekusi kemampuan mereka untuk memperluas tanah Fengdu. Api iblis terus mengalir keluar dari tanah dan terhubung dengan sungai ketidakberdayaan. Tanah bergetar, dan gunung-gunung besar naik dari tanah. Ruang Fengdu berkembang pesat. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak mengerti apa yang dilihatnya. Fengdu adalah tanduk penguasa bumi, ini adalah dunia dan juga harta karun. Banteng tua itu lebih berpengetahuan, dan dia tahu alasannya. Jika tanduk penguasa bumi disempurnakan menjadi harta, itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Saat itu, Tuan Tua berencana untuk mencabut tanduk dari penguasa bumi untuk membuat pisau, namun setelah ia pergi Youdu, ia dipukuli kembali oleh Raja Suci yang baik hati setara ke surga. Raja Suci yang baik hati setara ke surga terus mengejarnya, tetapi untungnya, saya berlari sangat cepat dan membawanya ke Suandu, baru saat itulah hidup Tuan Tua diselamatkan. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seni bela diri guru surgawi masih memiliki masa lalu yang tidak dapat diingat kembali. Kemampuan lain dari tanduk penguasa bumi adalah untuk berubah menjadi dunia yang luas. Banteng tua itu terus berkata, bagaimanapun juga, Raja Yama adalah junior, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tanduk penguasa bumi. Fengdu asli itu terlalu kecil, jika bisa diurai sepenuhnya, itu bahkan lebih besar dari surga kaisar tertinggi dan surga Luofu. Di Yiwei, Raja Surgawi Tianshu, dan Raja Yama berubah menjadi dewa agung yang berjalan dalam kegelapan. Mereka menyerang mudra di mana-mana, dan ruang masih terus berkembang. Tanah bergerak dan gunung-gunung berguncang, benar-benar menakjubkan. Qin Mu bahkan merasa bahwa ada aturan yang menjadi semakin kuat. Itu adalah aturan Youdu, dan meskipun Fengdu hanyalah bagian kecil dari tanduk penguasa bumi, aturan Youdu yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Di masa lalu, dunia orang mati yang hidup tidak bisa menekan dewa dan ahli sejati di alam kolam giok. Sekarang, bahkan para dewa di alam kolam giok akan ditekan dan berubah menjadi kerangka. Dia mengamati secara detail, dan keterampilan mudra yang dieksekusi ketiga orang ini berasal dari Youdu. Di antara mereka, Raja Langit Tianshu masih yang paling terampil, dan dia tidak diragukan lagi orang yang dianugerahi gelar Raja Surgawi Mingdu oleh penguasa bumi. Pencapaiannya dalam Youdu memang mendalam dan tidak dapat diprediksi. Raja Surgawi Tianshu membawa Imperial Gate Divine Knife ketika dia mengangkat tangannya dan menendang kakinya sambil memancarkan agresivitas. Tianshu mabuk. Qin Mu melihat dan berkata dengan sangat percaya diri. Jika dia tidak mabuk, dia tidak akan memiliki keagresifan seperti itu. Di Yiwei dan Raja Yama sedikit keluar dari latihan ketika mereka mengeksekusi keterampilan mudra, jadi jelas bahwa Tianshu baru saja memberi mereka keterampilan mudra. Mereka telah mempelajarinya belum lama ini, jadi mereka tidak bisa menjalankannya seperti yang mereka inginkan. Raja Yama memang terampil dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi, jadi wajar saja kalau dia bisa mempelajari keterampilan mudra Raja Tianshu. Namun, mengapa Sister Di Yiwei dapat mempelajarinya juga? Qin Mu bingung dan bertanya, kakak senior Sanduo, mengapa Sister Di Yiwei dapat melaksanakan semua jenis seni ilahi? Apakah dia juga tubuh penguasa? Banteng tua itu menggelengkan kepalanya. Tubuh penguasa seperti apa dia? Raja Surgawi nomor 1 memiliki tubuh roh khusus, itu adalah tubuh surga yang tidak memiliki atribut sama sekali. Rumor mengatakan bahwa tubuh surga adalah tubuh roh yang memiliki garis keturunan adipati surga, sehingga teknik apapun yang mereka pelajari, mereka dapat dengan mudah menguasainya. Saat itu, pendiri kaisar penuh antisipasi untuknya dan menghabiskan banyak upaya untuk membuat keempat dewa membawanya sebagai murid mereka. Tubuh surga yang memiliki garis keturunan adipati surga. Qin Mu bingung dan segera melepas daun willow di jantung alisnya. Kesadaran Tuhannya yang tak berkesudahan bergegas ke tanah kata Qin dan bertanya, Adipati surga, apakah Anda tahu tentang tubuh surga? Orang tua dengan alis putih dan jenggot putih langsung menjadi khawatir. Qin Boy, apa yang kamu tahu? Qin Mu buru-buru menarik kembali kesadaran Tuhannya yang abadi dan menempelkan daun willow kembali ke jantung alisnya. Dia tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa Adipati surga tidak memihak seperti penguasa bumi. Selain tubuh surga, ada juga tubuh Netherworld. Banteng tua itu terus berkata, badan Netherworld ini akan berhubungan dengan penguasa bumi. Rumor mengatakan ia memiliki garis keturunan dari penguasa bumi. Kedua garis keturunan ini sangat langka. Raja Surgawi nomor 1 adalah Body of Paradise, dan Founding Emperor berencana untuk menemukan Body of Netherworld, tetapi dia tidak akan pernah menemukannya. Qin Mu berteriak, penguasa bumi? Penguasa bumi juga memiliki masa lalu seperti itu? Banteng tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun situasi yang tepat, saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang tubuh roh seperti itu. Qin Mu menenangkan diri dan merasakan sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Tiba-tiba, kegelapan di sungai ketidakberdayaan di bawah jembatan bergejolak, dan wajah yang cantik secara bertahap muncul. Dia memandang Qin Mu, yang berada di jembatan.
Qin Mou melihat ke bawah jembatan dan melihat ekor ular panjang wanita cantik itu. Dia mengayun-ayunkan ekornya dalam kegelapan dan nyala api. Hati Qin Mou melonjak, dan dia merasa nyaman di saat berikutnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Lu Li, Qin Fengqing." Kecantikan itu juga mengungkapkan senyum. "Kamu mencari saudaraku?" Qin Mou berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, biarkan aku memanggil kakakku untuk bertemu denganmu." "Saudaraku, seseorang telah datang untuk mengunjungi seorang tahanan, dia di sini untuk membawakan makanan untukmu." Qin Mou melepas daun willow di jantung alisnya dan melihat bayi besar yang sedang ditekan di pusat tanah, kata Qin. "Ini bayi, dia cantik, memiliki ekor ular, dan juga memiliki suara seorang pria. Aku tidak pernah pilih-pilih soal makanan." Bayi itu mengangkat kepalanya dan sangat senang. Dia tiba-tiba bertanya dengan curiga, "Apakah kamu berbohong kepada saya? Jika kau berbohong padaku, aku akan memukulmu sampai mati sebelum memakanmu. Jika kamu tidak pernah berbohong padaku, aku akan memakanmu ketika kamu masih hidup." Sebelum Qin Mou bahkan bisa berbicara, suara kasar Lu Li datang dari sungai ketidakberdayaan. Dia tertawa kecil dan berkata, "Qin Fengqing, aku tidak datang untukmu kali ini, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Masa depan itu panjang, suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku." Dia jelas memiliki tubuh seorang wanita, tetapi dia memiliki suara kasar seorang pria. Sangat aneh. Ekor Lu Li merayap, dan dia berenang menuju bagian depan sungai ketidakberdayaan. Di tanah, kata Qin, bayi itu sangat marah. "Adik laki-laki, kamu memang berbohong kepada saya? Masuk, lihat bagaimana aku mengalahkanmu sampai mati. Aku akan merobek kepala dan kakimu sebelum aku memakanmu." Di samping, klon Adipati Surga dan kesadaran Crimson Emperor sudah bersembunyi di pegunungan, kata Qin Tanah. Mereka takut bayi mengeluarkan amarahnya pada mereka. Qin Mou menempel daun willow kembali dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa Lu Li sangat mengerti saat ini?" Ketika dia mengatakan itu, tubuh besar berenang di bawah air sungai ketidakberdayaan. Mereka dengan cepat melewati jembatan ketidakberdayaan. Ekspresi Qin Mou kosong. Itu adalah monster Youdu yang tak terhitung jumlahnya dan Dewa Iblis Setan Youdu. Dewa Iblis Youdu dengan Lu Li dalam memimpin membawa monster yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka saat ini melakukan perjalanan melalui sungai ketidakberdayaan. Tubuh-tubuh licin dan gelap di bawah permukaan sungai itu sangat besar, namun mereka gesit seperti ikan di air sungai di mana api dan air saling cocok satu sama lain. Jumlah monster membuat kulit kepala mereka merayap. 4 gubernur provinsi besar yang ditempatkan di Youdu oleh surga langit ada di sini. Banteng tua itu memandang ke bawah jembatan dan berkata, "Membuka Fengdu kali ini sedang mencoba mengubah Fengdu menjadi Mingdu lain. Selama itu dibangun, Fengdu bisa seluas Mingdu. Saya rasa tidak hanya Lu Li, Xuan Ming, Han Lei, dan Jue Huang yang akan bergerak, tetapi bahkan putra surga Yin tidak akan bisa duduk diam." Dia meninju ke arah sungai ketidakberdayaan, tetapi dia hanya bisa menyebabkan air dan api memuntahkan. Dia sama sekali tidak bisa melukai para dewa dan monster iblis di bawah air. Ini karena sungai ketidakberdayaan adalah garis batas yang menghubungkan Youdu dan Fengdu. Meskipun monster-monster itu tampak seperti sedang berenang di bawah air, mereka sebenarnya berenang di Youdu. Meskipun Niu Sanduo adalah master hebat dari alam langit Numinous di jalur bela diri dan keterampilan tinjunya sombong dan sengit, dia masih tidak bisa menerobos dunia untuk menyerang monster dan dewa iblis itu. Dia hanya tahu seni ilahi dari jalur bela diri, jadi dia tidak terlalu berpengetahuan tentang seni ilahi Youdu. Putra surga Yin juga akan bergerak. Qin Mou bertanya dengan ragu, "Saudari Di Yue ada di sini, apakah dia berani menunjukkan dirinya?" Qin Mou juga telah mendengar tentang cinta dan benci antara Di Yue dan putra surga Yin. Kaisar manusia leluhur pertama secara diam-diam memberitahu dia tentang urusan mereka. Saat itu, putra surga Yin mengejar hati Di Yue, namun dia membunuhnya dengan kejam di malam pernikahan mereka. Setelah membunuh Di Yue, ia kemudian menekan mayatnya di tingkat paling bawah dari penjara bawah tanah. Sekarang Di Yue sedang membuka Fengdu. Akankah putra surga Yin masih berani muncul? Jika dia berani muncul, aku akan terkesan dengan ketebalan wajahnya. Seperti yang dipikirkan Qin Mou sampai di sini, ruang Fengdu bergetar tanpa henti. Langit membelah, dan wajah putra surga Yin muncul dari celah di langit. 2 bola matanya yang besar berguling-guling saat dia mengamati sekeliling. Qin Mou tercengang. Banteng tua itu berkata, "Kamu telah meremehkan ketebalan wajahnya." Dengan kemunculan putra surga Yin, para dewa iblis dan monster Youdu ini mungkin bisa mulai melancarkan serangan mereka pada Fengdu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, putra surga Yin di langit membuka mulutnya dan mulai melantunkan bahasa Youdu yang samar dan samar. Youdu iblis Qi berkumpul dan membentuk mata vertikal di jantung alisnya. Mata vertikal terbuka, dan seberkas cahaya hitam turun dari langit. Itu menebas di sungai ketidakberdayaan, dan sungai itu terbelah ke 2 sisi. Dari permukaan sungai yang telah retak terbuka, para dewa iblis melompat keluar dan meraung keras.
Tatapan putra surga Yin jatuh dari langit dan membelah. Pandangan itu dengan cepat mencapai jembatan antara hidup dan mati. Niu Sanduo merong marah, dan tubuhnya membengkak secara drastis. Dia berubah menjadi dewa berkepala banteng yang gigih dan menghancurkan putra surga Yin dengan pukulan. Qin Mou memandang ke arah sungai ketidakberdayaan dan melihat banyak monster merangkak keluar seperti semut dari sarang mereka. Mereka merangkak keluar dari Youdu dan memasuki Feng Du dari celah. Jadi itu tunggangan petani tua, lembu jantan tua itu. Putra surga Yin segera memperhatikan jembatan dan berkata sambil tersenyum, akan jauh lebih baik jika tuanmu yang datang. Heh, Qin Fengqing juga ada di sini, tubuh jasmani Anda adalah milikku. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pisau bergegas ke langit. Itu Tianshu mengacungkan pisaunya dan menampar putra surga Yin. Putra surga Yin mencibir dan membiarkan pisau Tianshu menebas wajahnya dengan bebas. Ketika wajah ini diiris terbuka, wajah di langit akan lenyap. Wajah lain kemudian akan muncul, dan itu juga wajah putra surga Yin. Tianshu hampir memotong lagi ketika semakin banyak wajah muncul di langit gelap di atas Feng Du. Ada hampir 100 wajah tampan yang muncul dalam sekejap, menghalangi seluruh langit gelap Feng Du. Ratusan wajah di langit membuka mulut mereka serentak, dan tangan benar-benar terulur dari mulut itu. Beberapa ratus lengan datang meraih. Tianshu menggunakan Imperial Gate Divine Knife untuk bertahan dan memotong tangan besar demi tangan besar. Namun, semakin banyak tangan yang menggenggam. Niu Sanduo berdiri di jembatan, dan keterampilan tinjunya sangat kuat dan kuat. Dia berhasil memaksa kembali tangan besar yang datang meraih, tetapi ada terlalu banyak tangan di langit. Dia merasa sulit untuk bertahan melawan mereka. Pada saat yang sama, 4 gubernur provinsi Youdu yang agung juga menyeberangi sungai ketidakberdayaan. Mereka mengatur kembali puluhan ribu dewa iblis dan memimpin banyak monster untuk menyerang dewa-dewa Feng Du di kota. Di Feng Du God City, raungan para dewa memekakkan telinga langit saat mereka menyambut pertarungan. Semua orang di kedua sisi sungai ketidakberdayaan langsung tenggelam dalam pertempuran yang menakutkan. Tiba-tiba, Raja Yama, yang saat ini membuka Feng Du, datang terbang. Mengurai jubahnya, kota dewa yang luas itu langsung terselubung di bawah jubahnya. Ketika Raja Yama mengangkat jubahnya lagi, hanya kerangka yang tersisa di kedua sisi sungai ketidakberdayaan. Banyak monster dan dewa iblis yang diubah menjadi tulang putih olehnya. Putra yang dijemput oleh Founding Emperor tentu memiliki beberapa kemampuan. Namun, seni ilahi Youdu Anda tidak diolah dengan sempurna. Di langit, tangan besar meraih dan menangkap jubah Raja Yama. Mereka mengangkat Raja Yama, dan dia heran. Dia meraung dan mengeluarkan pedangnya untuk menebas tangan besar itu. Lou Li, Jue Huang, Xuan Ming, Han Lei, dan 4 gubernur provinsi besar Youdu mengambil kesempatan untuk bergegas ke kota untuk pembantaian. Sebagian besar dewa di Feng Du hanyalah roh purba, dan meskipun mereka telah menemukan tubuh jasmani mereka di dunia orang mati, mereka masih tidak bisa bertahan melawan 4 gubernur provinsi besar ini. Banyak orang yang hancur jiwa. Tiba-tiba, sebuah gerbang terbang dan mendarat di pusat langit dan bumi. Gerbang surgawi Mingdu. Lu Li dan para dewa berteriak. Kekuatan gerbang surgawi Mingdu ditekan ke bawah, dan roh-roh primordial setiap orang tenggelam ke tanah. Mereka ditekan dan tidak bisa bergerak. Di Yue melayang dan berdiri tanpa alas kaki di gerbang surgawi Mingdu. Dia mengangkat kepalanya dan memiliki senyum yang belum senyum di wajahnya. Suamiku, mengapa kamu tidak datang dengan tubuhmu yang asli? Mengapa Anda hanya memproyeksikan diri dengan seni ilahi Anda? Saya ingin mendengar omongan Anda lagi. Di langit yang gelap di atas, wajah putra surga Yin berkedut tanpa henti. Tiba-tiba, semua wajah berkumpul dan berubah menjadi satu. Wajah ini juga perlahan memudar dan menghilang. Di Yue, aku memang mengecewakanmu, oleh karena itu, aku tidak akan bertarung denganmu, itu bukan karena aku takut padamu. Suaranya bergerak semakin jauh. Namun, misiku tercapai. Alasan mengapa saya memotong Feng Du bukan karena saya ingin menghentikan Anda secara pribadi, saya hanya membiarkan kekuatan Youdu masuk. Anda harus menyelesaikan dendam Anda dengan penguasa bumi karena memutuskan tanduknya untuk membangun Feng Du. Sekarang, saya bisa mundur setelah kesuksesan saya. Jantung Di Yue melonjak, dan dia buru-buru memandang ke arah sungai ketidakberdayaan. Sungai ketidakberdayaan itu sunyi senyap. Monster dan dewa iblis yang keluar dari sungai berhenti berkelahi dan tidak bergerak. 4 gubernur provinsi besar sedang berjaga di depan pasukan dewa iblis Youdu dan menunggu. Dari sungai ketidakberdayaan, sebuah perahu kertas melayang keluar dan lentera perahu kertas itu seperti pilar cahaya yang menerangi Feng Du. Di haluan kapal, seorang penatua yang wajahnya tidak terlihat jelas mengangkat tangannya untuk menurunkan lentera. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Selanjutnya, lebih banyak kapal kertas melayang satu demi satu. Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sungai ketidakberdayaan, dan di setiap kapal kertas ada seorang penatua yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Mereka semua memiliki lentera yang bisa merobek kegelapan.
Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, dan cahaya dari lentera bersinar ke segala arah. Langit bergetar, bengkok, dan menyusut. Tanah itu juga bergemuruh dan menyusut terus-menerus. Pegunungan dalam kegelapan menyusut kembali ke tanah, dan mereka berubah menjadi tanah datar. Ruang yang di Yue, Raja Surgawi Tianshu, dan Raja Yama telah kerjakan bersama untuk membukanya kembali ke bentuk aslinya oleh penatua utusan maut dalam sekejap. Istana Sun Border Celestial. Raja Yama berteriak, dan tanah bergetar tanpa henti. Kota-kota dewa muncul dalam kegelapan, dan tembok kota yang hitam pekat tampak seolah-olah ditempa oleh besi hitam. Mereka berdiri tegak di kedalaman Fengdu, dan itu adalah Istana Sun Border Celestial, salah satu dari 36 istana Celestial Kaisar pendiri surgawi surga. Pahlawan pendiri Kaisar yang mati dalam pertempuran. Raja Yama menatap kapal kertas yang memenuhi langit dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kerangka pendiri Kaisar yang mati dalam pertempuran. Saya mohon, berjuanglah untuk pendiri Kaisar sekali lagi. Keributan yang mengerikan datang dari besi hitam kota-kota dewa palsu, dan dari kota-kota, kerangka besar perlahan-lahan berdiri dan meraih senjata usang mereka, berdiri di sana diam-diam. Api biru hantu membakar rongga mata mereka. Mereka adalah para dewa yang telah mati dalam pertempuran ketika era pendirian Kaisar diberantas. Tulang-tulang mereka semua terkubur di Fengdu, dan sekarang setelah mereka mendengar panggilan Raja Yama, mereka terbangun dari kematian. Tiba-tiba, gerbang kota dewa besi hitam terbuka, dan seekor binatang berkepala 3 yang aneh berlari keluar. Ia membawa dewa kerangka untuk berlari ke depan, dan dentingan dahinya sangat cepat. Dewa kerangka itu masih membawa bendera yang compang-camping, dan bendera itu terbentang tertiup angin. Kata, Yu, masih bisa dilihat. Di gerbang surgawi Mingdu, Di Yue melihat bendera kata, Yu, dengan linglung dan air mata tiba-tiba mengalir keluar dari matanya. Itu benderanya. Sebagai Raja Surgawi nomor 1, dia juga memiliki pasukan dewa sendiri. Namun, sebelum bencana terjadi, dia pergi untuk menikahi putra surga Yin. Sekarang, dia telah melihat benderanya sendiri lagi, tetapi bawahannya semuanya menjadi kerangka. Meskipun mereka telah menjadi kerangka, mereka masih membawa bendera militernya. Dewa kerangka bergegas, dan binatang aneh di bawahnya tiba-tiba berhenti. Dengan bantingan yang keras, dewa itu menikam bendera di bawah gerbang surgawi Mingdu dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Di belakangnya, banyak dewa kerangka datang berdentang, dan mereka berhenti di belakangnya dengan formasi yang rapi. Gerbang kota-kota dewa besi hitam terbuka, dan semakin banyak dewa kerangka muncul. Mereka berbaris dalam formasi dan berdiri di seberang perahu kertas di langit tanpa suara. Para penatua di atas kapal kertas mengguncang lengan baju mereka, dan banyak manusia kertas dan kuda kertas terbang keluar dari lengan baju mereka, berubah menjadi dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak tidak mengeluarkan suara dan hanya berdiri di tempat diam-diam. Memutuskan suara penguasa bumi datang dengan harga. Di salah satu kapal kertas, penatua utusan maut mengangkat lentera dan berkata dengan tenang, aturan Youdu tidak bisa dilanggar. Jika Anda mengembalikan Fengdu hari ini, tidak ada nyawa akan dirugikan. Jika Anda tidak, bahkan sehelai rumput pun tidak akan selamat. Di Yue dan yang lainnya merasa khawatir. Tianshu membawa botol anggurnya dan menenggelamkan dirinya dengan anggur dengan marah. Dia berteriak, penguasa resmi, akulah yang memutuskan tanduk penguasa bumi, jika kau punya nyali, temukan masalah denganku. Kamu mabuk lagi. Penatua di atas kertas itu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan mencoba untuk mempertahankan, selama jutaan tahun, dunia yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan mencoba untuk bertarung melawan saya. Selama aturan Youdu disentuh, tidak akan ada yang tidak bersalah. Di Yue mencibir dan berkata, Mingdu juga adalah tanduk penguasa bumi. Mengapa petugas resmi tidak menghapus Mingdu? Mengapa Anda datang untuk menggertak kami saja? Aturan Youdu itu omong kosong, siapapun yang lebih kuat dari kalian bisa bermain-main dengan aturan omong kosongmu sesuka mereka. Penatua utusan maut mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Cahaya dari lentera masih bersinar, dan Fengdu akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Raja Yama mengertakkan gigi dan mencengkeram pedangnya dengan erat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Penatua utusan maut menghela nafas. Keras kepala. Tiba-tiba, di jembatan antara hidup dan mati, Qin Mu mengukir topeng dan melemparkannya ke sebuah kapal kertas di bawah jembatan. Penatua utusan maut menunduk untuk melihat topeng itu. Itu adalah topeng setan yang dikenalnya yang memiliki 2 garis air mata. Penatua utusan maut melihat ke atas jembatan, dan Qin Mu berkata dengan lembut, saya mengerti sekarang, saya kembali. Tubuh Elder utusan maut bergetar hebat dan kapal kertas yang memenuhi langit tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Utusan maut penatua yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dan berubah menjadi satu orang. Dia membungkuk dan mengambil topeng itu. Penatua ini menatap topeng sejenak sebelum memakainya di belakang kepalanya. Mu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu.
Anda kembali. Apakah Anda tahu sudah berapa tahun berlalu? Kinmu tidak terlalu mengerti ini. Era cahaya Crimson telah dimusnahkan 350.000 tahun yang lalu, dan itu hanya ada selama 100.000 tahun, jadi era Naga Han telah berakhir 450.000 tahun yang lalu. Berapa lama era Dragon Han bertahan? Tidak ada cara baginya untuk menghitung itu. Waktu tanpa akhir, untuk mengabaikan setiap hari dan setiap bulan, apakah itu mematikan pemuda mengenakan topeng hanya menunggu di Youdu selama ini untuk kedatangan Kinmu? Apakah dia selalu ada di sana mengawasi di samping peti mati yang mulia Yu? Kinmu tidak bisa membayangkan bahwa yang mulia surgawi, yang sangat bosan sehingga dia melemparkan seni ilahi untuk mengebom ikan di jembatan terapung di kolam giok, bahwa pemuda yang akan meringkuk dan bergerak-gerak tak terkendali setiap kali dia sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, akan tetap dalam kegelapan Youdu dan tunggu sepanjang waktu karena janji. Saat itu, dia masih muda dengan wajah pucat yang sakit-sakitan, dan sekarang dia sudah lebih tua. Hanya dia, yang ditutup, yang akan memupuk begitu banyak klon dirinya dan menyebarkan dirinya ke seluruh dunia untuk membimbing jiwa-jiwa orang mati menuju Youdu. Hanya orang yang tertutup seperti dia yang akan berbicara sendiri dan dapat tinggal di samping penguasa bumi, dewa kuno yang serius dan serius, selama ratusan ribu atau bahkan sejuta tahun. Semua karena janji. Tuhan tahu berapa tahun yang lalu, Kinmu bahkan tidak secara pribadi membuat janji dengannya, dan sebagai gantinya, dia meminta Yang Mulia Ling untuk membawa janji kepadanya. Saya mengerti sekarang, saya kembali. Untuk kata-kata ini, dia pergi ke Youdu dan menjaga peti mati Yang Mulia Yu dari seorang pemuda ke seorang penatua. Dia dan Yang Mulia Yu tidak memiliki hubungan darah, dan Yang Mulia Yu hanya pergi mengunjunginya ketika ibunya sakit parah. Yang Mulia Yu hanya memperlakukannya dengan baik dan merawatnya dengan baik. Hanya sedikit kebaikan sudah cukup untuk membiarkannya menawarkan seluruh hidupnya. Kinmu melompat turun dari jembatan dan mendarat di atas kapal kertas. Banteng tua melihat situasi ini dan juga dengan cepat melompat turun jembatan, hanya untuk mendarat di sungai ketidakberdayaan. Kapal itu sudah mengangkut penatua maut kematian dan Kinmu ke Youdu. Itu tidak menangkapnya. Bajingan kecil, apakah kamu melupakan aku? Banteng tua itu melonjak marah dan menggerutu. Saat itu, ketika aku mendatangkan malapetaka di surga celestial. Lou Li, Jue Huang, Xuan Ming, dan Han Lei, 4 gubernur provinsi yang hebat, saling memandang dengan cemas. Penatua utusan maut telah menyerang Youdu sebelumnya, dan pengaruhnya sangat besar dan menakutkan. Namun sekarang, dia baru saja berlayar dengan perahu kecilnya dan meninggalkan mereka di sini. Jika putra surga Yin dan penatua utusan maut tidak mengatakan mereka ingin menyerang Fengdu, mereka tidak akan pernah menyerbu masuk ke Fengdu. Itu persis karena putra surga Yin telah menuju ke Youdu dan menggunakan nama langit surgawi untuk meyakinkan penguasa bumi. Dia berjanji untuk membuka penghalang dunia Fengdu secara pribadi. Dan hanya saat itulah penguasa bumi mendapatkan penatua utusan maut untuk menyelesaikan dendam sekali dan untuk semua. Itu juga alasan mengapa Lu Li dan yang lainnya memutuskan untuk menyerang Fengdu. Dan sekarang, putra surga Yin menjadi takut oleh Di Yue, dan penatua utusan maut menerima topeng dan juga melarikan diri karena alasan aneh. Dengan hanya mereka yang tertinggal untuk berurusan dengan sisa yang selamat dari era pendirian kaisar, bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini? Keempat gubernur provinsi Youdu saling memandang dan langsung membuat keputusan dengan naik ke langit sebelum menyelam ke sungai ketidakberdayaan dengan celepuk. Ketika Dewa Iblis Youdu lainnya melihat situasi, mereka buru-buru bergegas menuju sungai ketidakberdayaan. Raja Yama mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, "Bunuh! Kuncilah sungai ketidakberdayaan dan bunuh mereka sampai yang terakhir." Warkries langsung terdengar, dan kepala yang tak terhitung jatuh ke tanah di kedua sisi sungai ketidakberdayaan. Sungai ketidakberdayaan diwarnai merah oleh darah yang mengalir. Tianshu, Di Yue, dan sisanya bingung. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir banyak dan bergabung dengan pengepungan. Raja suci yang baik hati, setara dengan surga adalah individu yang begitu ganas dan menakutkan, mengapa dia menaruh dendam ketika melihat topeng itu? Di Yue memusnahkan sekelompok dewa iblis Youdu dan terus berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana saudaramu melakukannya? Apa arti kalimat itu lagi? Tianshu berpikir dalam hati, penguasa resmi Youdu pada dasarnya telah menjadi biadab, dan dia adalah orang yang paling tidak masuk akal di Youdu. Banyak dunia telah hancur di bawah tangannya. Jika aku tahu dia akan mundur setelah melihat topeng, aku akan memberinya sekeranjang penuh topeng. Sehubungan dengan Saffron resmi ini, ada terlalu banyak legenda tentang dia. Tianshu dan Di Yue adalah raja surgawi dari era pendiri kaisar, jadi mereka secara alami tahu banyak cerita dan rumor. Menurut rumor, penguasa bumi bukanlah makhluk yang paling menakutkan di Youdu dan sebagai gantinya, adalah petugas resmi Youdu yang dikenal sebagai Benevolent Saintly King Equal to Heaven. Sudah tidak ada cara untuk mengetahui kapan Saffron resmi ini datang ke Youdu. Beberapa orang mengatakan ia pada awalnya adalah manusia biasa yang diundang oleh penguasa bumi untuk menjadi penguasa resmi Youdu.
Beberapa orang mengatakan dia adalah adik penguasa bumi. Penguasa bumi melaksanakan aturan Youdu dengan ketat, dan selama aturan Youdu tidak dilanggar, ia jarang akan mengganggu masalah yang berkaitan dengan dunia kehidupan. Dan bahkan jika seseorang melanggar aturan Youdu, selama mereka melarikan diri kembali ke dunia yang hidup, penguasa bumi tidak akan mengejar masalah ini. Dia hanya akan mencatatnya dan memberikan hukuman setelah kematian. Namun petugas resmi Youdu jarang ketat seperti penguasa bumi dan tidak mengganggu aturan dunia yang hidup. Dalam rumor yang tak terhitung jumlahnya, petugas resmi Youdu adalah orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat menakutkan. Dia begitu kuat sehingga dia bukan manusia sama sekali. Dengan miliaran klonnya, ia naik perahu kecilnya untuk membimbing jiwa-jiwa di setiap dunia menuju Youdu. Jika bertemu dengan halangan dari teman dekat orang mati, bencana akan muncul. Dalam sejarah, banyak dunia meledak dengan berita mencengangkan tentang musnah. Itu karena ketika penatua utusan maut pergi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, dia dihentikan oleh para dewa di sana. Ketika para dewa dan penatua utusan maut bertempur, hasilnya juga sangat menakutkan. Kekuatan hanya satu penatua utusan maut tidak terkalahkan, dan banyak dewa bisa mengalahkannya. Namun, ketika miliaran utusan maut dari maut datang, itu adalah bencana yang mengakhiri dunia. Ini juga alasan mengapa Raja Surgawi Tianshu gemetar dan takut untuk bergerak ketika dia mengikuti Qin Mu ke Youdu. Hanya Qin Mu yang tidak takut dengan petugas resmi Youdu. Kenapa bocah ini berwajah besar? Raja Surgawi Tianshu juga memiliki ekspresi aneh. Saat itu, ketika mereka melarikan diri dari Imperial Gate Divine Knife, penatua utusan maut tidak memiliki wajah yang menyenangkan untuknya, tapi dia sangat sopan kepada Qin Mu, dan mereka bahkan mengobrol dengan gembira. Itu juga Qin Mu memohon di depan penguasa bumi yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari Youdu. Qin Mu tidak tahu betapa menakutkan penguasa resmi, karena dia belum pernah melihat sisi menakutkan dari pejabat resmi Youdu. Di kapal kecil itu, penatua utusan maut mengenakan topeng di belakang kepalanya. Dia menggantung lentera di haluan kapal, dan tiba-tiba, perahu kecil mulai lepas dari kapal ini untuk terbang ke segala arah. Penatua duduk dan mengambil topengnya, memeriksanya berulang kali. Setelah beberapa saat, dia mengenakannya di belakang kepalanya lagi. Saya tua. Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelas dan memungkinkan Qin Mu melihat wajahnya dengan jelas. Kerutan yang dalam memenuhi wajahnya. Dari wajahnya, Qin Mu tidak bisa lagi melihat fitur-fitur dari Yang Mulia Yu. Dia hanya bisa melihat tanda yang ditinggalkan oleh waktu. Yang Mulia Mu, lama tidak bertemu. Saya sudah tua, dan saya tidak lagi cocok memakai topeng semacam ini. 1.000.000 tahun telah berlalu, tetapi Anda masih muda. Mata lamanya bersinar dengan riak dalam rohnya, tetapi itu kembali tenang. Qin Mu membungkuk dan berkata, terima kasih telah merawat saya selama ini. Penatua utusan maut menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenali Anda sampai segel daun willow muncul di jantung alis Anda. Baru saat itulah aku berpikir itu bisa jadi kamu. Setelah itu, ketika segel Adipati Surga muncul, saya hanya bisa mengkonfirmasi. Namun, saya tidak bisa mengganggu hidup Anda, seolah-olah saya melakukannya, Anda mungkin bukan Anda lagi. Qin Mu mengangguk. Meskipun kata-katanya sulit dimengerti, Qin Mu masih mengerti. Yang Mulia Mu, mari kita pergi menemui Celestial Yang Mulia Yu. Setelah dia bertemu dengan Qin Mu, keakraban dari masa lalu hilang. Sebaliknya, dia telah menjadi Yang Mulia Surgawi yang aneh dari masa lalu lagi. Dia memiliki ekspresi tenang ketika berkata, untuk hari ini, saya telah menunggu 1.000.000 tahun. Qin Mu tetap diam. 1.000.000 tahun untuk memenuhi janji. Siapa yang bisa melakukannya? Dia melakukannya. Dari seseorang yang dikagumi oleh semua orang, dari Celestial Venerable Yu, seorang pemuda penghuni hijau yang memiliki prospek tanpa batas, menjadi elder utusan maut yang tidak tersenyum yang semua orang takuti. Terlalu banyak hal telah terjadi selama jutaan tahun terakhir, dan dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia keluhkan. Dia hanya bisa mengeluh pada dirinya sendiri. Dengan demikian, penatua utusan maut meningkat jumlahnya. Setiap pembawa maut membawa masalahnya, dan setiap pembawa maut tidak bisa membuka hatinya untuk orang lain. Qin Mu memandang penguasa bumi yang mendekat. Penguasa bumi yang agung itu sangat luas, dan dia berdiri tegak dalam kegelapan. Tanduk besar itu sangat besar. Dia tiba-tiba berkata, kamu telah pergi saat ini untuk mengambil kembali tanduk penguasa bumi, sekarang setelah kamu kembali dengan tangan kosong, bagaimana kamu akan menjawabnya? Wajah penatua utusan maut mendapatkan kembali ketenangannya, dan wajahnya tidak peduli. Saya dihentikan oleh seseorang dan tidak bisa menyelesaikan misi saya. Itu akan berada di kepala Anda seperti biasa. Wajah Qin Mu berubah hitam, dan dia mendengus. Aku punya banyak hal di kepalaku. Penatua utusan maut menganggukkan kepalanya dan berkata, memang ada banyak. Qin Mu berkata lagi, bagaimana Anda menjadi pembawa maut di Youdu, dan bagaimana Anda menjadi penguasa resmi Youdu? Penatua utusan maut tampaknya mengatakan sesuatu yang tidak mengkhawatirkannya.
Setelah kamu pergi, aku membawa peti mati ke arah Youdu untuk bertemu penguasa bumi. Penguasa bumi mengatakan tidak masalah bagi saya untuk menempatkan mayat Lan Yutian dengannya, tetapi saya harus bekerja untuknya, jadi saya tetap tinggal. Karena jika aku tetap di sini, aku tidak hanya bisa melindungi kakakku, aku juga bisa melihat ibuku. Dengan cara ini, saya bisa merasakan bahwa saya hidup. Qin Mu tertegun. Kapal kertas datang ke tanduk penguasa bumi, dan ia berlayar melewati dunia-dunia yang hancur. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kediaman Raja Orang Suci yang baik hati, setara dengan surga. Penguasa bumi sangat bagus. Dia sebenarnya sangat mirip dengan saya, juga sangat tertutup. Penatua utusan maut jarang berkata banyak. Namun, aku lebih baik darinya. Dia hanya meminta saya untuk berbicara, tetapi saya memiliki banyak dari diri saya sendiri. Saya juga punya ibu dan saudara lelaki, yang ada di peti mati, yang mau mendengarkan saya. Qin Mu berdiri dan melompat turun dari perahu. Dia menginjak tanah yang kokoh dan berkata, hari ini, Yang Mulia Yu akan dapat hidup kembali. Penatua utusan maut menyimpan perahu kertas dan membawanya ke istana. Pertama kali Qin Mu datang ke sini, dia sedang menunggu di aula untuk hukuman penguasa bumi, dan kali ini, penatua utusan maut hanya membawanya langsung ke halaman belakang rumahnya. Ada seorang wanita paruh baya, dan wajahnya tampak sakit-sakitan. Dia saat ini mengangkat seember api biru, yang merupakan air, dengan susah payah. Dia menyirami bunga paramita di kebun. Bunga-bunga paramita mekar dan seperti tangkai api cantik yang mekar di taman. Ibu, penatua utusan maut mengungkapkan senyum langka dan berjalan maju. Dia membantu wanita itu mengangkat embernya dan berkata, mengapa kamu tidak beristirahat? Serahkan saja tugas-tugas kasar ini padaku. Wanita itu menyeka dahinya dan berkata sambil tersenyum, saya selalu merasa ingin melakukan sesuatu. Siapa adik kecil ini? Dia memandang Qin Mu, dan Qin Mu melihat bahwa wanita ini tidak memiliki tubuh jasmani. Dia adalah jiwa yang lemah, tetapi ember air itu mungkin tidak memiliki berat sama sekali, itulah sebabnya dia bisa mengangkatnya. Temanku, penatua utusan maut berkata sambil tersenyum, dia di sini untuk mengunjungi kakak lelaki dan kita. Wanita itu berkata dengan gembira, kamu tidak punya banyak teman, dan tidak ada yang datang mengunjungimu untuk bermain. Jarang punya teman, jadi izinkan saya memasak beberapa hidangan. Kalian berdua bisa mengobrol dulu, aku akan selesai segera. Dia buru-buru pergi untuk mulai memasak. Qin Mu membungkuk. Terima kasih banyak, Bibi. Penatua utusan maut mengundang Qin Mu untuk duduk, dan Qin Mu melihat sekeliling. Rumah itu miskin dan kosong. Dia bertanya, mengapa kamu tidak menangkap monster untuk merawat Bibi? Atau biarkan roh-roh purba dari orang mati datang membantu juga. Dengan statusmu, pasti akan ada banyak hantu yang mau membantu. Penatua utusan maut menggelengkan kepalanya. Ibu tidak suka monster, dan dia juga tidak suka yang mati. Penguasa bumi sangat bagus. Setelah menyetujui persyaratannya, ia mengizinkan kami untuk bersatu kembali dan tinggal di sini. Setelah beberapa saat, wanita itu menghabiskan beberapa piring dan membawanya. Namun, semua hidangan itu kosong. Tidak ada rasa. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan mengundang wanita itu untuk duduk dan makan. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku akan melihat kalian berdua makan. Qin Mu duduk dan mulai makan dengan tampilan yang lezat. Dia terus memuji masakannya. Wanita itu juga sangat bahagia, dan ketika mereka selesai makan, dia membersihkan mangkuk dan sumpit untuk dicuci. Terima kasih banyak, kata penatua utusan maut. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Qin Mu. Kamu sebenarnya orang yang sangat baik. Penatua utusan maut bangkit dan berjalan menuju bagian belakang aula. Kakak juga ada di sini. Penguasa bumi menggunakan kekuatan sihirnya untuk melestarikan tubuhnya juga. Belum lama ini, saya merasakan perubahan dalam dao besar surga dan bumi. Dewi Surgawi Yin dihidupkan kembali, dan saya tahu hari ini tidak akan jauh. Qin Mu mengikutinya, dan hatinya bergetar. Dia akhirnya melihat peti mati yang dibuatnya dengan Chromium Buddha Vitality Crimson. Detak jantung celestial yang mulia Yu datang dari peti mati. Peti mati yang mulia Yu dijaga dengan baik, dan ada rune Youdu berkedip di luar. Mereka mengepung peti mati dan mengeluarkan perasaan misterius dalam keheningan mereka. Ketika Qin Mu sampai di sini, hatinya sebenarnya tidak lagi bersemangat. Sebaliknya, ia mengamati rune dengan ekspresi tenang dan menyimpulkan keajaiban rune. Rune-rune ini ditinggalkan oleh penguasa bumi, dan mereka digunakan untuk melindungi tubuh jasmani Celestial Yu. Sebenarnya, bahkan jika penguasa bumi tidak menggunakan rune untuk melindunginya, tubuh jasmani Celestial yang mulia Yu tidak akan menua atau mati. Itu karena yang mulia Yu adalah satu-satunya yang telah menerima berkat dari semua dewa kuno. Yang mulia Surgawi Yu menerima berkat penguasa bumi untuk menjadi abadi, tidak mati dan memiliki roh purba yang tetap kuat selamanya. Namun, menjadi abadi dan tidak mati bukan berarti dia tidak akan bertambah tua,
jadi Yang Mulia Surgawi Yu akan tetap menua. Ini karena penguasa bumi tidak mengontrol aturan tubuh jasmani yang tidak menua. Dia bisa memberi Yang Mulia Yu hidup yang kekal, tetapi ia tidak bisa menghentikan Yang Mulia Yu dari penuaan. Yang Mulia Hao dan Putra Surga Yin membunuh Yang Mulia Yu hanyalah apa yang diperlihatkan. Mungkin ada konflik yang lebih dalam di balik ini. Apakah Kaisar Langit dan saudara perempuan Ratu Surgawi telah melakukan sesuatu? Tidak ada yang akan tahu. Setelah menghidupkan kembali Yang Mulia Yu, saya harus meminta Yang Mulia Yu sampai ke detail terakhir. Qin Mu mengangkat tangannya, dan peti mati yang terbuat dari Buddha Vitality Crimson Chromium langsung terbuka. Tutup peti mati terbang jauh sebelum mendarat di tanah dengan lembut. Tidak banyak suara dibuat. Di bawah kekuatan sihirnya, Yang Mulia Yu melayang di udara. Setelah sejuta tahun, dia masih seperti bagaimana dia di masa lalu. Tidak ada jejak waktu yang tersisa di tubuhnya. Dia seperti Qin Mu bertemu dengannya di kolam giok. Yang Mulia Surgawi muda ini seperti bunga dan pohon yaspis, lembut dan tenang. Sudah sejuta tahun, tetapi bagi Qin Mu, itu adalah sesuatu yang hanya terjadi beberapa bulan yang lalu. Baginya, itu juga sama. Aku bisa memanggil jiwanya dalam bahasa Youdu dan memandu bagian yang hancur, tapi aku tidak bisa meminjam kekuatan Adipati Surga dari Youdu, jadi aku masih harus kembali ke dunia yang hidup. Hanya di dunia yang hidup saya dapat meminjam kekuatan penguasa bumi dan Adipati Surga untuk merekonstruksi 3 jiwanya dan 7 arwahnya, kata Qin Mu dengan sungguh-sungguh. Penatua utusan maut sedikit gugup. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jiwanya telah hancur selama sejuta tahun, begitu banyak waktu telah berlalu. Qin Mu tersenyum hangat. Dewi Surgawi Yin juga sudah mati setidaknya selama 4 hingga 500 ribu tahun, bukankah aku masih membawanya kembali? Dewi Yin Surgawi adalah dewa kuno, sangat sulit untuk memanggil jiwanya, dan aku bahkan memuntahkan darah karena kelelahan. Namun, Yang Mulia Yu paling banyak adalah dewa ketika dia meninggal, jadi akan lebih mudah untuk memanggil jiwanya. Dia mengangkat daun willow di jantung alisnya dan seketika, dewa dan harta ilahi iblisnya menyatu menjadi satu. Dengan kultivasinya di jalan dewa dan jalan setan menyatu bersama, kekuatan sihirnya meningkat dalam potongan. Qin Mu mengeksekusi panduan jiwa yang telah ditingkatkan dan langsung, roh primordial setinggi 50 meter muncul di belakangnya. Ukuran roh primordialnya luar biasa sekarang, dan dengan dewa dan iblis sebagai satu, dia seperti dewa kuno kecil. Bahasa iblis Youdu samar berasal dari mulut roh primordialnya, dan bahasa iblis bahkan dicampur dengan bahasa dewa. Itu sangat rumit sehingga bahkan penatua utusan maut tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Yang Mulia Surgawi, sebagai penatua utusan maut, memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam bahasa iblis Youdu dan seni ilahi Youdu. Namun, dia kurang dalam bahasa dewa. Bahasa dewa dari surga celestial kuno berasal dari Suandu, dan mereka berasal dari jalur Adipati Surga. Setiap profesi memiliki spesialisasi, dan karena ia terlalu banyak belajar seni ilahi Youdu, pemahamannya tentang seni ilahi Suandu lebih rendah dari Qin Mu. Panduan jiwa. Penatua utusan maut mendengarkan sejenak dan baru kemudian menyadari. Dia berteriak, "Kamu, ini adalah panduan jiwa, tetapi itu telah benar-benar diubah olehmu." Roh primordial Qin Mu masih mengeksekusi panduan jiwa, dan dia terus berjalan di sekitar Yang Mulia Yu. Posisinya aneh, dan ketika dia berjalan di udara, dia seperti berjalan di tanah yang datar. Tangannya bergerak cepat dan dipukul dengan mudra yang berubah menjadi semua jenis rune untuk menandai tubuh jasmani Celestial Yu. Dibandingkan dengan bahaya ketika dia mencoba mengumpulkan jiwa Dewi Yin Surgawi, dia lebih akrab dan tenang saat ini. Dia masih memiliki energi untuk menoleh ke belakang dan tersenyum. Itu benar, ini panduan jiwa, aku mengajar kamu sebelumnya. Penatua utusan maut memberinya tatapan. Bahkan jika kamu tidak mengajariku, aku bisa memahaminya sendiri. Qin Mu tertawa keras. Keterampilan mudra dan panduan jiwanya secara bertahap mengeluarkan riak yang tidak diketahui seolah-olah itu menyentuh semacam hukum langit dan bumi. Berdenyut perlahan menyebar dari Youdu dan membentang ke setiap dunia. Suara dewa dan suara iblis yang diberikan roh primordialnya tidak dapat didengar oleh telinga orang biasa, dan bahkan para praktisi seni ilahi tidak dapat mendengar suaranya. Namun di telinga makhluk kuno tertentu, itu seperti dengungan rendah dao besar, denyutan yang datang dari jiwa. Kejutan yang diberikan kepada makhluk-makhluk kuno ini juga luar biasa. Seolah-olah ada dewa kuno yang mengendalikan hukum besar yang menjalankan kekuasaannya yang dalam dan muskil. Partikel-partikel jiwa yang tersebar di seluruh dunia sedang dipandu olehnya, dan secara bertahap, partikel-partikel seperti pasir hitam terbang ke Youdu. Itu adalah partikel jiwa yang tak tertandingi, dan mereka hancur sampai mereka tidak bisa lagi hancur dalam perjalanan waktu yang panjang. Mata telanjang seseorang tidak dapat mendeteksi mereka, tetapi mereka benar-benar ada. Karena sejuta tahun telah berlalu, dia bahkan tidak tahu bagaimana surga celestial saat ini dan sungai celestial telah menjadi. Berlalunya waktu telah menyebabkan partikel-partikel jiwa yang mulia Yu tersebar ke sebagian besar dunia.
Ini telah melampaui harapan Qin Mu, dan dia secara bertahap menemukan itu melelahkan. Semakin banyak kekuatan sihir yang digunakan oleh roh primordialnya, dan suara itu menjadi semakin keras. Mengapa kamu tidak mengumpulkan jiwanya saat itu? Penatua utusan maut bingung. Saat itu, jiwanya tersebar di surga celestial, jadi akan lebih mudah untuk mengumpulkan mereka saat itu. Anda tidak perlu menghabiskan banyak usaha sekarang. Dulu, aku masih tidak tahu penguasa bumi dan adipati surga. Jika saya membuat langkah untuk meminjam kekuatan adipati surga dan penguasa bumi saya pasti akan terbunuh oleh mereka. Semakin banyak keringat muncul di dahi Qin Mu. Keringatnya menguap membentuk awan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, hubunganku dengan adipati surga dan penguasa bumi sangat bagus, mereka tidak akan mengatakan apa-apa jika aku meminjam kekuatan mereka. Saya tidak bisa saat itu. Penatua utusan maut memiliki ekspresi aneh, dan itu seperti mulutnya diisi dengan 2 telur sementara matanya menatap seperti lonceng perunggu. Dia berpikir, apakah Yang Mulia Mu memiliki kesalahpahaman tentang hubungan yang baik? Saya tidak tahu tentang adipati surga, tetapi hubungannya dengan penguasa bumi jelas jauh dari baik. Penguasa bumi hanya kesal padanya berlari ke Youdu untuk membuat masalah? Qin Mu merasa semakin melelahkan. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya untuk mengeksekusi rune, mereka menjadi semakin berat. Mudra demi mudra ditandai pada tubuh Yang Mulia Yu, dan itu seperti mengangkat gunung Meru. Suaranya sedikit serak. Dan juga, surga celestinya pada waktu itu terlalu berbahaya. Bukan hanya Yang Mulia Hao yang ingin membunuhnya. Orang yang ingin membunuhnya terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan Pangeran Surga dan Penguasa Bumi tidak berani memprovokasi dia. Bahkan jika aku menghidupkannya kembali, dia masih harus mati. Bahkan aku harus mati. Karena itu saya hanya menghidupkan kembali tubuh jasmaninya dan meminta Yang Mulia Ling untuk menyerahkannya kepada Anda. Hanya hari ini saya berani menghidupkannya kembali. Tubuhnya bergetar hebat. Roh primordial dan tubuh jasmaninya berhenti pada saat yang sama. Satu berdiri di tanah, dan yang lain berdiri di jantung alisnya. Masing-masing dari mereka memiliki roda lampu berputar di belakang kepala mereka. Semua jenis rune di atas roda menyala ketika mereka berputar, bersinar di tubuh Yang Mulia Yu. Partikel-partikel jiwa yang tak terhitung jumlahnya datang terbang, dan mereka memasuki tubuh Yang Mulia Yu satu demi satu. Mereka menggali organ-organnya, ke jantung alisnya, ke tenggorokannya, ke jantungnya, ke dantiannya, dan ke daerah bawahnya. Qin Mu dan roh primordialnya berdiri di sana tanpa bergerak sementara roda cahaya berputar terus-menerus. Penatua utusan mau tercengang, dan dia tahu sekarang adalah saat yang penting. Dia segera menjadi waspada, dan kapal kertas datang berlayar ke Youdu untuk menjaga di sekitar Manor. Jumlahnya sangat besar, dan di luar padat. Tidak diketahui berapa lama kemudian sebelum Qin Mu terlihat lelah dan roda lampu berhenti berputar sebelum memudar. Roh primordialnya bergerak maju dan menjadi lebih kecil sampai menyatu dengan tubuh jasmaninya. Penatua utusan maut hanya menghela nafas saat itu, dan dia buru-buru maju untuk bertanya. Qin Mu tidak menunggunya untuk berbicara dan hanya berkata dengan kerutan, jiwa Yang Mulia Yu, ada satu bagian yang tidak hancur. Sebaliknya, itu ditekan oleh seseorang, dan saya tidak bisa memanggilnya kembali. Penatua utusan maut tertegun dan buru-buru bertanya, berapa banyak yang ditekan? Bahkan 10%. Qin Mu menghela nafas gemetar dan beristirahat sejenak. Saya tidak tahu apakah porsi yang hilang itu penting atau tidak. Adapun siapa yang mengambil bagian dari jiwanya, aku tidak akan tahu itu. Penatua utusan maut bingung. Apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana, tanyakan penguasa bumi. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan membawanya kembali ke dunia yang hidup segera dan merekonstruksi jiwa dan arwahnya. Setelah jiwa dan arwahnya direkonstruksi, penguasa bumi akan dapat merasakan di mana itu berasal dari jiwa dan arwahnya. Kita hanya perlu meminta penguasa bumi untuk mengetahui lokasi jiwa yang tersisa. Keduanya menempatkan tubuh Yang Mulia Yu di atas kapal kecil. Ibu penatua kematian sibuk-sibuk memasak, dan dia buru-buru berkata, ini hampir selesai, apakah kalian berdua tidak makan setelah begitu sibuk? Penatua utusan maut buru-buru berkata, Ibu, kami memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan. Wanita itu tersenyum dan berkata, kalau begitu aman dalam perjalanan Anda, saya akan menjaga piring hangat. Adik laki-laki itu, saya masih muda dan tidak peka, dia juga tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang, jadi tolong perhatikan dia lebih jauh. Qin Mu menahan tawanya dan buru-buru berkata, Bibi, jangan khawatir. Saya mengerti. Dia memandang penatua utusan maut, yang memiliki wajah hitam tanpa emosi. Ketika kapal berlayar jauh, baru saat itulah Qin Mu tertawa keras. Wajah elder utusan maut berubah buram lagi, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu tertawakan? Aku tidak bisa mengalahkanmu saat itu, tapi aku yakin bisa mengalahkanmu sekarang. Qin Mu segera menekan tawanya dan berkata sambil tersenyum, kamu bahkan bisa mengalahkan Yang Mulia Yu sekarang.
Saya bertanya-tanya apakah dia masih akan mengenali kita setelah dia dihidupkan kembali. Penatua utusan maut jatuh linglung. Dia berkata setelah beberapa saat, dia akan selamanya menjadi kakak laki-laki saya. Qin Mo mengerjapkan matanya. Bagaimana dengan saya? Penatua utusan maut membalikkan kepalanya dan mengungkapkan topeng iblis di bagian belakang kepalanya. Topeng iblis tiba-tiba menjulurkan lidah padanya. Qin Mo melompat kaget dan memeriksanya dengan cermat. Topeng iblis bukan lagi topeng yang telah ia ukir sebelumnya. Seharusnya itu topeng yang mulia yang dia kenakan saat itu. Dia tidak tahu kapan penatua utusan maut telah mengambilnya dan memakainya di belakang kepalanya lagi. Dia pasti khawatir bahwa penampilannya telah berubah dan Yang Mulia Yu tidak akan bisa mengenalinya, jadi dia menemukan topeng untuk dipakai, pikir Qin Mo dalam hati. Ketika mereka mencapai dunia yang hidup, itu masih merupakan pantai Sungai Surging. Pada saat ini, itu adalah malam hari di Great Ruins, dan tidak ada pasir jiwa hitam atau banyak hantu kelaparan dalam kegelapan seperti sebelumnya. Qin Mo berdiri di atas kapal kertas yang melayang di Sungai Surging dan melemparkan mantranya sekali lagi. Gerbang surga pengaruh muncul dan membalik secara horizontal untuk meminjam kekuatan pangeran surga dan bumi. Kekuatan bersinar di tubuh Yang Mulia Yu, yang melayang di udara. Penatua utusan maut menatapnya dengan gugup dan melemparkan mantra, dan dia mencengkeram tinjunya dengan erat. Setelah waktu yang lama, Qin Mo menyebarkan kekuatan sihirnya, dan Yang Mulia Yu mendarat dengan lembut di permukaan sungai. Lan Yutian, sudah lama tidak bertemu. Qin Mo tersenyum pada pemuda yang berdiri di permukaan sungai. Pemuda itu perlahan membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kosong. Penatua utusan maut menjadi bersemangat, dan tiba-tiba, sebuah celepuk terdengar. Yang Mulia Yu tenggelam ke sungai, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengayun-ayunkannya tanpa daya, sebagai akibatnya menelan banyak suap air. Arus cepat dengan cepat menyapu pemuda yang tidak tahu bagaimana berenang di hilir. Qin Mo dan penatua utusan maut tercengang, dan mereka tiba-tiba kembali sadar. Selamatkan dia! Setelah beberapa saat, mereka menyeret Celestial Yu yang basah kuyup dan menurunkannya. Yang Mulia Yu hampir tenggelam, dan ia terus muntah-muntah air di paru-parunya. Dia terengah-engah. Qin Mo dan penatua utusan maut saling memandang dengan cemas. Tidak apa-apa jika kultivasinya hilang, dia masih bisa berkultivasi. Yang Mulia Yu beristirahat sejenak sebelum bangun untuk menyambut mereka berdua. Terima kasih banyak kepada dua dermawan yang telah menyelamatkan saya. Itu benar, dermawan, apa yang Anda panggil saya sebelumnya? Pemuda ini menggaruk kepalanya dan memerah. Aku tidak ingat namaku.